kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Halo, teman-teman podcast Sepak Bola kita. Terima kasih sudah bergabung di episode kali ini. Saya Ali Yusren dan hari ini kita akan mengulas salah satu laga besar yang baru saja selesai. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam 15 November 2024. Hasilnya cukup mengecewakan. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-4. Sebuah hasil yang pasti berat diterima, terutama oleh kita yang selalu mendukung perjuangan Garuda di atas lapangan. Tapi di balik hasil tersebut ada banyak hal yang bisa kita bahas, mulai dari taktik permainan, performa pemain, hingga apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Babak pertama, awal yang menjanjikan, akhir yang mengecewakan. Di awal pertandingan, sebenarnya ada harapan besar. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, membuat beberapa keputusan strategis yang menarik perhatian. Salah satunya adalah memainkan Yakob Sayuri sebagai starter di lini serang, serta memberikan debut pada pemain naturalisasi baru, Kevin Dix, yang langsung mengisi posisi di lini pertahanan. Bukan hanya itu, duet Rafael Strik dan Ragnar Oratmangoen juga mendapatkan peluang emas di menit-menit awal pertandingan. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Indonesia gagal memanfaatkan peluang tersebut. Situasi semakin sulit ketika kondisi lapangan mulai licin akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta. Hal ini membuat permainan cepat Jepang semakin sulit diimbangi. Petaka datang di menit ke-35. Jepang membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Justin Hubner yang mencoba menghalau umpan silang. Hanya berselang 5 menit, Takumi Minamino menggandakan keunggulan Jepang lewat penyelesaian klinis, menutup bab pertama dengan skor 2-0 untuk tim tamu. Babak kedua dominasi Samurai Biru. Memasuki babak kedua, harapan sempat muncul bahwa Indonesia bisa bangkit, tapi Jepang benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim terbaik di Asia. Gol ketiga Jepang dicetak oleh Hidemasa Morita di menit ke-49. Gol ini menunjukkan kelemahan koordinasi di lini tengah dan belakang Indonesia yang tampak kewalahan meladeni tekanan Jepang. Pada menit ke-69, Yukinari Sugawara mencetak gol keempat Jepang setelah memanfaatkan celah di sisi kanan pertahanan Indonesia. Skor 4-0 membuat peluang Indonesia untuk bangkit praktis tertutup. Hingga peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal menciptakan gol balasan. Apa yang bisa dipetik dari kekalahan ini? Teman-teman, meskipun hasil ini berat, kita tidak boleh hanya terpaku pada skor akhir. Ada beberapa hal penting yang bisa dijadikan pelajaran. 1. Debut Kevin Dix. Secara individu, performanya cukup solid meskipun jelas masih butuh adaptasi lebih lanjut dengan gaya permainan Asia Tenggara dan chemistry team. 2. Keputusan Shin Tae-yong. Memilih Yakob Sayuri sebagai starter adalah langkah berani. Meski hasilnya belum maksimal, ini menunjukkan bahwa pelatih tetap memberikan kepercayaan pada pemain lokal. 3. Faktor mental. Melawan tim skuad Jepang, menjaga fokus dan ketenangan adalah kunci. Sayangnya, kita melihat ada beberapa momen di mana pemain tampak gugup, terutama setelah gol pertama. Harapan ke depan. Kekalahan ini jelas memberi banyak pekerjaan rumah bagi Shin Tae-yong dan para pemain. Tapi kita harus percaya bahwa ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Masih ada pertandingan lain, dan saya yakin timnas Indonesia akan bangkit dan tampil lebih baik di laga selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan analisis saya di episode kali ini. Jangan lupa bagikan pendapat kalian, apa yang menurut kalian menjadi faktor kekalahan timnas Indonesia. Kirim komentar kalian ke media sosial kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap dukung Garuda, dan semoga Indonesia semakin berjaya di dunia sepak bola. Podcast Sepak Bola Kita, salam olahraga.